Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya serta nikmatnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul menghadiri acara seminar hasil penelitian tindakan kelas oleh rekan guru kita. Kemudian salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam berdoa kita keluar dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, zaman dunia penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan sampai hari ini. Yang kami hormati ya, rekan-rekan dewan guru sekalian. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya di undangan ya, bahwa kegiatan kita pada hari ini yaitu mendengarkan ya, menyaksikan bersama-sama seminar hasil penelitian tindakan kelas dengan judul upaya peningkatan kemampuan siswa menulis teks berbentuk prosedur melalui model pembelajaran Make Image di kelas 9 SMP Imam Bukhari Buku oleh guru kita, oleh rekan kita Zainul Abidin juga. Oleh karena itu kepada pemateri, kepada beliau kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Imam Bukhari dan yang menghormati pula rekan pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan. Hari ini karena saya diberi kesempatan untuk melaksanakan seminar hasil penelitian tindakan kelas. Dan sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu saya pribadi yaitu Zainul Abidin. Saya termasuk guru mata bahasa Inggris di SMP Imam Bukhari. Pada kesempatan pagi hari ini judul seminar yang akan saya tindak lanjuti yaitu hasilnya, yaitu dalam judul upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks berbentuk prosedur melalui model pembelajaran Make Image, yaitu di sini saya pribadi mengambilnya di kelas 9A yang berlokasi di SMP Imam Bukhari tahun ajaran 2022-2023. Nah, nanti Bapak Guru sekalian akan sebelum saya menjelaskan hasilnya akan saya beritahu terlebih dahulu apa sih itu teks prosedur, apa sih itu model pembelajaran yang saya pakai yaitu Make Image. Lalu nanti latar belakang apa sih yang melatar belakangi penelitian tindakan kelas ini, lalu manfaatnya dan juga hasil dari penelitian tindakan kelas ini. Nah, jadi nanti di sini ada di menu pendahuluan. Di menu pendahuluan ini nanti akan ada latar belakang, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, batasan masalahnya, dan manfaat penelitiannya. Kita mulai satu persatu. Nah, dari latar belakang di sini, jadi dalam periode waktu 2 bulan nanti akan dijelaskan lebih lanjut 2 bulan perjalanan. Jadi dari periode 2 bulan itu saya laksanakan kegiatan kelas itu sebelum hal itu terjadi, saya menemukan beberapa bahwa siswa-siswa di kelas 9 ini mereka kesulitan dalam memahami unsur pembahasan prosedur teks. Jadi nanti hasil penelitian ini juga nanti mengungkapkan bagaimana mereka dalam siklusnya, bagaimana mereka memahami lalu menuangkannya dalam bentuk tugasnya nanti. Lalu yang kedua, adanya sulitnya siswa dalam menyusun prosedur teks. Jadi siswa-siswa kelas 9A saya lihat mereka agak kesusahan dalam menyusun teks prosedur teks. Jadi masih menyimpang, kadang ada yang masih melatari tidak terbuka. Lalu yang ketiga, siswa terlihat pasif dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, metode pembelajaran prosedur teks ini yang kurang tepat. Jadi metode pembelajaran yang sebelumnya saya pakai itu kurang tepat, jadinya oleh karena itu saya menggunakan metode pembelajaran yang baru yang dinamakan Make Image. Itulah yang latar belakangi penelitian ini. Lalu untuk rumusan masalahnya yaitu apakah melalui penggunaan model pembelajaran Make Image ini
ini dapat meningkatkan kemampuan siswa, khususnya kelas 9A, untuk menyusun teks berbentuk prosedur. Nah, itu adalah rumusan masalah yang ada di penelitian tindakan kelas ini. Karena berdasarkan hal di atas, penulis mencoba model pembelajaran make match atau mencocokkan kartu yang berisi kalimat acak matinya yang bertemu sebuah teks yang tersusun. Jadi model make match sendiri ini implementasi dari metode contextual teaching learning. Jadi metodenya adalah make match. Model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang saya pakai itu nanti adalah contextual learning. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu tujuan penelitian ini sendiri adalah yang pertama, otomatis meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun prosedur teks. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran dari model pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, saya di sini pribadi mencari agar siswa terlihat lebih aktif, karena tadi masalahnya siswa banyak yang pasif, jadi siswa dapat melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan komunikasi, dalam menemukan gagasan maupun pendapatnya dalam nanti menyusun prosedur teks. Lalu di sini batasan masalahnya, permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi karena metode pembelajaran yang saya gunakan sebelumnya itu masih buat siswa pasif, jadi kurang tepat, sehingga banyak mereka kurang memahami struktur teks prosedur, lalu menyusunnya juga masih kurang. Oleh karena itu di sini batasan masalahnya adalah perbaikan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode baru, yaitu metode make match. Dan manfaatnya di sini saya bagi tiga. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat mengembangkan model pembelajaran yang efektif. Lalu bagi siswa sendiri, meningkatkan kemampuan siswa mengungkapkan makna dan langkah mereka dalam menyusun prosedur teks. Dan manfaatnya bagi sekolah yaitu melalui model pembelajaran ini, yaitu make match. Saya harap guru-guru atau rekan guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya bahasa Inggris bisa mengadaptasi metode pembelajaran make match ini apabila mereka ingin menerapkannya di kelas 9 yang lainnya. Itu tadi manfaat dari penelitian. Lalu saya jelaskan terlebih dahulu. Dari tadi kita bahas, saya menyebutkan prosedural text, make match, lalu make match strateginya kita menggunakan contextual learning. Apa sih prosedural text itu? Kalau di dalam bahasa Inggris itu text procedure merupakan teks yang salah satu dipelajari di tingkat SMP, di mapel bahasa Inggris khususnya, yang bertujuan memberikan petunjuk tentang langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan. Nah itu pendapat dari si Bapak Oton Setiawan Johari pada tahun 2006. Jadi intinya sederhananya prosedur teks itu adalah jenis teks yang menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu dalam bentuk berurutan. Contohnya bagaimana menggunakan ATM, bagaimana memasak Indomie. Nah itu kan ada langkah-langkahnya. Lalu di sini saya strategi pembelajarannya menggunakan contextual learning. Kenapa? Karena contextual learning di sini menurut pendapat dari si Mulyasa, Bapak Mulyasa tahun 2003, bahwa siswa itu memiliki rasa ingin tahu dan memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Nah, karena di sini hampir berdekatan dengan keadaan sekitar mereka melakukan sesuatu secara berurutan, misalkan membuat Indomie, mereka lakukan secara berurutan. Jadi itu sama dengan kehidupan nyata. Jadi karena sama dengan kehidupan nyata, jadi saya memakai contextual learning di sini. Yang mana contextual learning sendiri di situ adalah pendekatan kontekstual dengan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitarnya. Nah, model pembelajaran yang dipakai di sini adalah make match, di mana metode make match ini adalah menjodohkan atau mencari pasangan, yaitu salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa.
penerapan metode ini dimulai dari teknik di mana siswa disuruh mencari pasangan kartu. Jadi nanti dari langkah-langkah yang ada dalam tes prosedur itu nanti kita rumpangkan, jadi kita acak. Jadi nanti siswa dikasih dalam bentuk acak, mereka yang akan menyusunnya sendiri. Jadi itu make match, bisa juga disebar, jadi dibentuk kelompok. Nanti beberapa potongan di kelompok 1, beberapa potongan di kelompok 2. Nanti mereka dapat mencocokkannya sendiri. Itu adalah model pembelajaran make match. Dan di sini didukung oleh pernyataan dari Bapak Puran di tahun 1994 bahwa model pembelajaran make match atau mencari pasangan itu dikembangkan oleh beliau sendiri, yang mana keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangannya sendiri sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Jadi itu adalah terkait make match. Dan di sini kita beralih ke pelaksanaan penelitiannya. Di sini penelitiannya yaitu dilaksanakan di SMPT Mangkok Loku, dan waktu pelaksananya yaitu bulan Februari. Jadi saya ambil 2 bulan penelitian dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023, yaitu bertepatan dengan semester genap atau semester 2. Dan di sini objek penelitian saya batasi atau saya khususkan kepada kelas 9A yang berjumlah 30 siswa laki-laki keseluruhan yang dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda dan memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda pula. Kalau kita berbicara tentang penelitian, otomatis saya juga pribadi memiliki persiapan, yaitu yang pertama membuat gambar instrumen penelitiannya, lalu mempersiapkan materi pembelajaran untuk tugas observasi dan diskusi, mempersiapkan model pembelajaran RPP, lembar penilaian proses yang memantau keaktifan kemandirian. Jadi karena siswanya kurang aktif, jadi di sini tujuannya juga untuk membangkitkan aktifnya siswa dalam proses belajar, maka saya menyiapkan lembar penilaian proses untuk memantau keaktifan mereka dan membuat lembar observasi, di mana lembar observasi ini yang digunakan untuk memantau kegiatan proses pembelajaran dan mengetahui optimalisasi pembelajaran mereka dalam metode make match sendiri. Jadi itu persiapan penelitiannya. Lalu di sini prosedur penelitiannya saya menggunakan 4 langkah yang mungkin sudah dikenal oleh rekan-rekan guru kita semuanya, mungkin sudah diterapkan juga di kelasnya masing-masing. 4 langkah yaitu building knowledge of the field, lalu modeling of the text, joint construction of the text, dan yang terakhir individual construction of the text. Dan keempat langkah ini mungkin akan saya laksanakan juga pada siklus yang kedua, karena mungkin 4 langkah ini biasanya memang bisa membuat siswa lebih aktif. Jadi kemungkinan besar langkah-langkah ini saya pakai di siklus pertama dan siklus kedua pada penelitian ini nanti. Lalu di sini kita bahas di siklus satunya. Jadi untuk pelaksanaan penelitian siklus 1 saya memakai tahapan perencanaan, yang mana di tahapan perencanaan itu nanti adalah menganalisis silabus, lalu menyusun RPP-nya sendiri, lalu mendiskusikan penerapan model pembelajaran interaktif, menyiapkan instrumen dan menyusun kelompok belajar peserta didik. Lalu pada tahap melakukan tindakan atau actionnya, mereka akan melaksanakan langkah-langkah sesuai perencanaan yang sudah saya planingkan tadi, lalu menerapkan model pembelajaran yang klasikal yang make match tadi, lalu melakukan pengamatan dan memperhatikan alokasi waktu. Untuk tahap observation yang tahap mengamati ini yang paling penting. Di sini nanti saya melakukan diskusi dengan guru bahasa Inggris MBMP di SCPT Mangkori. Lalu saya juga melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran klasikal yang biasanya digunakan oleh guru MBMP. Lalu melakukan diskusi dengan guru-guru lain terkait rencana yang akan ditindaklanjuti. Dan di tahap refleksi di sini menganalisis temuan saat melakukan observasi pelaksanaannya tadi pada siklus 1, lalu menganalisis kelemahan dan keberhasilan metode yang telah diberikan. Jadi itu tahap refleksi pada siklus 1. Nah, kalau siklus 1
sudah selesai dilaksanakan, maka pada siklus 2 di sini pada siklus 2 sama di tahap perencanaan, yaitu mengevaluasi hasil refleksi pada siklus pertama, lalu tahap tindakan action yaitu melakukan analisis pemecahan masalah. Jadi mungkin dalam siklus 1 pasti akan ada yang kurang, jadi di siklus 2 kemarin saya perbaiki. Lalu tahap mengamati di sini maksudnya adalah melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran Make tersendiri, lalu mencatat perubahan-perubahan yang terjadi selama siklus 2 ini. Lalu di tahap refleksi kemarin sudah saya laksanakan, yaitu merefleksikan pembelajaran Make sendiri pada siklus 2-nya, lalu menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian pada siklus 2. Dan tidak lupa saya juga membandingkan hasil dari siklus pertama dan hasil dari siklus kedua. Itu adalah tahapan-tahapan yang saya lalui selama melaksanakan penelitian 2 bulan yang lalunya. Lalu setelah itu di sini akan saya paparkan secara langsung terkait hasil penelitiannya sendiri. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu hasil penilaian proses pada siklus 1 dan siklus 2. Jadi hasil penilaian proses ini hanya melihat aktif atau tidaknya peserta didik atau siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pada siklus 1 sini berdasarkan hasil penilaian proses dari tabel di sini, mohon maaf ini tidak namanya masih belum saya abaikan, bahwa sebanyak 11 orang siswa, yaitu sekitar 36,6%, itu aktif mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Make. Jadi hanya 11 dari 30, sedangkan sisanya jumlah siswa yang pasif lebih besar, yaitu sebanyak 19 orang, 63% pada saat di siklus 1 ini, yaitu menggunakan model Make dengan metode kontekstual learning tadi. Jadi masih banyak yang pasifnya. Oke, kita lihat pada siklus 2 hasil dari prosesnya. Nah, pada siklus 2 di sini diperoleh bahwa terjadi peningkatan. Karena apa? Karena di siklus 2 ini selain menggunakan metode Make, saya juga menambahkan video dalam proses pembelajaran. Jadi siklus pertama kita menggunakan Make, yaitu siswa diberikan sebuah tes prosedur dalam bentuk acak, mereka menyusun sendiri, tapi mereka kurang greget kayaknya. Nah, makanya dan mereka juga kesusahan dalam menyusunnya karena mereka tidak memiliki contohnya, walaupun sudah diberikan dalam bentuk lisan, tapi mereka masih kesusahan. Akhirnya pada siklus 2 saya telah berkomunikasi dengan guru MBMP Bahasa Inggris di SMP. Mereka menyarankan menggunakan video, coba menggunakan video terlebih dahulu, dan alhamdulillah di siklus 2 terjadi peningkatan, yaitu di sini sebanyak 21 siswa, yaitu sekitar 70%, mereka aktif dalam proses pembelajaran, dan siswa yang pasif sebanyak 9 orang, itu menurun drastis, yaitu hanya 30%-nya. Di sini terjadi peningkatan karena apa? Karena ternyata siswa senang diawali dengan video, mereka tahu cara-caranya. Akhirnya mereka dapat mengimajinasikan apa yang ingin mereka buat, teks yang ingin mereka buat. Itu terkait hasil dengan proses siklus 1 dan siklus 2. Lalu di sini hasil yang ingin saya paparkan yaitu hasil tes performa. Hasil tes performa ini saya bagi dua, yaitu hasil tes performa dalam mereka memahami generic structure atau struktur teks prosedur dan mereka dapat menyusunnya. Jadi mereka memahami struktur teksnya dan mereka dapat menyusun teksnya. Itu terkait hasil tes performa. Nah, dari siklus pertama di sini ini skornya, aspek penilaiannya yaitu mengidentifikasi yang ini mengidentifikasi yang tabel nomor 1 ini, lalu yang tabel nomor 2 ini menyusun. Di sini masih banyak sekali siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Lalu di siklus 2-nya di sini karena kita sudah menggunakan beberapa video dan di sini terjadi peningkatan beberapa persen, sekitar lumayan peningkatannya. Jadi dari yang di bawah KKM dari 60 mereka bisa naik ke 70, sedikit demi sedikit mereka memahami pada indikator mengidentifikasi
struktur teks, lalu memahami menyusun teksnya. Oke, itu terkait hasil performa. Kita coba lihat perbandingannya terlebih dahulu. Oke, ini perbandingan yang tadi, perbandingan siklus pertama yang hasil tes performa. Jadi ini A, B, C, D ini nilainya ya. Hasil tes performa tentang mengidentifikasi strukturnya di siklus pertama, nilai A excellent itu 100, itu masih belum ada. Sedangkan nilai B 90 sampai 99 hanya 1. Intinya di sini berdasarkan data di atas ini, mereka masih kebingungan pada saat di siklus pertama. Mereka memang masuk pada metode make match-nya, tapi mereka masih kurang memahami dalam menyusunnya karena mereka masih bingung. Mereka hanya sekedar tahu, oh ini bagus, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 langkah-langkahnya dalam misalkan memperbaiki laptop, langkahnya ini. Sedangkan pada saat disuruh menyusun sendiri, mereka agak kesusahan. Nah, pada saat kita menggunakan video, yaitu video yang kita tayangkan, yaitu berupa contoh-contoh dalam menyusun teks prosedur, di sini terjadi perubahan dalam aspek pilihan strukturnya, struktur teksnya dan menyusunnya. Di sini mereka yang mendapatkan A memang masih belum ada, sedangkan yang mendapatkan nilai di atas KKM 80-89 itu sudah lebih banyak. Kita langsung lihat hasil rekapannya saja, membandingkan dua tabelnya saja. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah peningkatan hasil keaktifannya yang proses pembelajaran tadi. Di siklus pertama 36% itu yang aktif, sedangkan siklus kedua sudah meningkat, yaitu menjadi aktif 70%, yang aktif lebih banyak. Dan peningkatan hasil tes siswa dalam bentuk performanya tadi, bahwa nilai yang mencapai KKM di siklus pertama hanya 30%, jadi banyak di bawah 60, pertama 50 banyak sekali yang dapat, sedangkan di siklus 2 sudah ada peningkatan sedikit. Lalu presentasi siswa yang melebihi KKM, melebihi 70, nilai 70, yang awalnya 40% di siklus pertama, di siklus kedua mereka lebih paham dan mendapatkan 60%, dan hasil rata-rata tes menulis atau menyusunnya mereka di siklus pertama itu banyak 61 dibanding 67. Jadi cukup memuaskan atau cukup meningkat sedikit menggunakan teknik pembelajaran dengan video dipadukan dengan model pembelajaran make match tadi. Jadi itu terkait hasil penelitiannya. Jadi mungkin bisa langsung saya simpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran make match itu dapat meningkatkan kemampuan kelas 9 pada semester 2 dibarengi dengan penggunaan video. Bagusnya karena di siklus pertama masih ada banyak sekali yang pasif, sedangkan pada saat menggunakan video di siklus kedua mereka agak lebih aktif. Lalu penggunaan model pembelajaran make match dan media pembelajaran video dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Ya, di sini telah terbukti di siklus pertama sebesar 36%, meningkat pada siklus kedua menjadi 70%. Lalu saran pribadi saya sendiri yaitu terutama hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk guru, rekan-rekan guru TDK lainnya, khususnya untuk rekan-rekan TDK UGMP bahasa Inggris di dalam lingkungan ICPT Imam Bukhari sendiri maupun di luar ICPT Imam Bukhari sendiri. Oke, mungkin itu saja terkait seminar hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih. Bisa mengucapkan kepada Pak Afif atas presentasi pemaparan materi seminar IPK ya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa menambah hasanah dan wawasan keilmuan kita tentang penelitian tindakan persekusi. Nah, mungkin dari rekan-rekan Ibu sekalian ada hal yang ingin ditanyakan atau ada
mau disampaikan presentasinya. Pak Ahmad, silakan. Silakan ada Ya Pak, saya mungkin saya bisa bertanya. ya mungkin Pak Surya dulu, nanti saya silakan. Iya, Ya, Pak Surya silakan. baik sedikit saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan jazakumullah khairan pada pemateri yang sangat luar biasa sekali penyampaian. Terima kasih Pak Surya. Jadi sangat mendukung wawasan terhadap guru-guru di sekitar untuk menunjang keberhasilan terhadap siswa itu sendiri dengan menggunakan metode atau model contextual learning-nya tadi ya, yaitu membuat model make a match. Dari hasil siklus 1, siklus 2 tadi ya bisa dilihat peningkatan sangat signifikan, sangat pesat sekali di siklus kedua karena menggunakan video. Nah, yang dimasukkan ke dalam prosedural text-nya tadi itu hanya 2 aspek ya Pak Afid ya, memahami sistematika prosedurnya sama menyusunnya. Bagus sekali. Mungkin saran saya agak ditambah lagi aspek-aspeknya selain dari 2 aspek yang disusun tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, nah dari siklus 2 itu sudah terlihat peningkatannya menggunakan video tadi Pak Fir ya. Iya. Nah selain dari siklus kedua itu, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mendukung penggunaan model contextual learning-nya tadi pada model make a match-nya? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Surya. Jadi di sini ada beberapa aspek yang menunjukkan bahwa selain siklus kedua ya, menunjukkan indikator bahwa ini memang sudah bagus, sudah lolos gitu. Yang paling utama sebenarnya bagi penelitian ini adalah adanya perubahan. Jadi karena ini PTK, jadi sistemnya adanya perubahan dari awalnya yang masih kurang sempurna menjadi agak lebih sempurna. Jadi indikator di sini mungkin yang saya lihat selain keaktifan belajarnya, yaitu yang paling saya bikin memuaskan itu adalah lulusnya atau banyaknya nilai siswa yang kakaknya dari rata-rata. Itu sudah menjadi indikator hal yang utama bagi saya, atau indikator penting bagi saya, bahkan menunjukkan penelitian ini ya sudah berhasil karena kakaknya meningkat, walaupun ada beberapa memang yang masih belum, mungkin kekurangan seperti yang Surya sarankan tadi, mungkin akan bisa. Terima kasih. Saya. Ya, itu saja. Berarti yang menjadi tolak ukur itu hanya di penelitian ini hanya video saja ya? Ya, karena ada penambahan video tadi, karena di siklus 1 kita menggunakan model pembelajarannya itu. Berarti ada kemungkinan untuk besok para peneliti lain atau guru-guru lain menggunakan model yang lain? Ya, itu sebenarnya tergantung dengan gurunya. Cuman kalau untuk dalam materi prosedur teks udah lebih bagus. Udah bagus, dan itu hasil kritik dan saran dari guru sesama MPP. Tapi kalau untuk guru materi lain mungkin dengan materi yang berbeda, mungkin selain bahasa Inggris, ya mungkin saran saya pribadi sama seperti sebelumnya, yaitu didiskusikan terlebih dahulu dengan guru MPP-nya. Jadi karena mungkin sudah pas ini memang model pembelajarannya sudah cocok, cuman kenapa kok masih kurang up lagi sedikit, ternyata mungkin ada perlu ditambah ini dan itu. Jadi seperti itu. Jadi peran MPP itu menurut saya sangat penting. Ya, sangat penting. Alhamdulillah, kurikulum Wakapur kita sangat mendukung sekali program MGMP di SMP ini. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan sendiri tadi oleh pemateri. Jadi berakhir juga kegiatan seminar kita pada hari ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas
waktu dan kesempatannya hadir di dalam ruangan ini untuk sama-sama mendengarkan hasil ya dari seminar rekan kita. Oleh karena itu kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah.